Ki Bagus Hadikusumo lahir di kampung Kauman dengan nama Raden Hidayat. Putra ketiga dari 5 bersaudara, Raden Kaji Lurah Hasim ini adalah seorang abdi dalam putihan atau pejabat Islam di Keraton Yogyakarta. Seperti umumnya santri, Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa kiai di Kauman. Setelah tamat dari sekolah, 3 tahun tingkat sekolah dasar atau dalam bahasa Jawa Sekolah Ongkoloro, Ki Bagus nyantri di Pondok Pesantren Tradisional Wonokromo, Yogyakarta. Di pesantren ini, Ki Bagus mulai banyak mengkaji kitab-kitab fikih dan tasawuf. Ki Bagus juga merupakan salah satu murid pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan posisi ini, Ki Bagus mulai memperoleh wawasan keislaman yang lebih luas, terutama kaitannya dengan upaya pembangkitan umat dengan teknik dan metode baru. Ki Bagus menyadari realitas umat dan terpanggil untuk memperjuangkannya. Oleh karena itu, santri Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pun menjadi salah seorang penggerak Persyarikatan Muhammadiyah. Secara formal, Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis Tablik pada tahun 1922 dan juga Ketua Majelis Tarjih serta anggota Komisi MPM Hufdestur Muhammadiyah tahun 1926 dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1942-1953. Disinilah Ki Bagus berhasil menyoroti dan mengungkapkan kembali terhadap pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam usia 20 tahun, Ki Bagus menikah dengan Siti Fatimah, putri Raden Kaji Suhud, dan memperoleh 6 anak. Salah seorang di antaranya ialah Jarnawi Hadikusumo yang juga tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi orang nomor 1 di Parmusi. Setelah Fatimah meninggal, Ki Bagus menikah lagi dengan seorang perempuan pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah dan dikaruniai 3 orang anak. Kemudian Ki Bagus menikah lagi dengan Siti Fatimah yang juga pengusaha setelah istri keduanya meninggal. Dari istri ketiga inilah Ki Bagus memperoleh 5 orang anak. Sebagai seorang ayah, tokoh sederhana ini sangat disiplin dan juga pemupuk solidaritas yang tinggi. Pengetahuan dan pengalaman keagamaan, sofistiknya sangat mewarnai pandangan-pandangannya, antara lain tentang kepemimpinan. Buku karyanya yang berjudul Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin adalah bukti komitmennya terhadap etika dan bahkan juga syariat Islam. Ini juga tercermin dalam karya-karyanya yang lain, di antaranya Risalah Katrestan Jati, Pustaka Hadi, Pustaka Islam, dan masih banyak yang lainnya. Kecenderungan keislaman juga tampak dalam berbagai aktivitas politik. Ki Bagus termasuk seorang tokoh yang memiliki kecenderungan kuat untuk menginstitusionalisasikan Islam. Baginya, pelembagaan Islam menjadi sangat urgen untuk alasan-alasan ideologi politis dan juga intelektual. Ini tampak dalam upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika dirinya dan beberapa ulama lainnya terlibat sebuah kepanitiaan bertugas memperbaiki peradilan agama.
Selain keterlibatannya di Partai Islam Indonesia, Majelis Islam Al-Ala Indonesia, dan Masyumi, Ki Bagus juga tokoh penting dalam sejarah perumusan Konstitusi Indonesia. Ayah dari Djarnawi Hadikusumo ini menjadi anggota BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945, menjadi salah seorang dari 15 anggota yang menuntut diterapkannya Islam sebagai dasar negara. Sumbangan terbesar Ki Bagus dalam penyusunan konstitusi adalah rumusan ketuhanan yang Maha Esa sebagai ganti dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lebih lanjut, Ki Bagus juga mengajukan amandemen. Rumusan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab hendaknya diganti dengan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan amandemen ini pun diterima. Pengalaman dalam penyusunan Konstitusi Indonesia ini mendorong Ki Bagus Hadikusumo menyusun Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kini Ki Bagus Hadikusumo telah dinyatakan sebagai pahlawan nasional.